sambil merokok dan tertawa. Asiknya gaya hidup ketua Banggar DPR itu. Nah, gimana nih Mahfud? Oh Mahfud MD. Mana nih Prof? Ini, jangan si Kaisang aja kau gosok-gosok, keluarga Jokowi kau gosok-gosok. Ini, suruh dulu KPK. Analisis klarifikasi Mahfud MD soal jet pribadi Yusuf Kala. Febri Diansyah, ada gratifikasi, tapi bukan suap. Febri menyampaikan dirinya sangat mengapresiasi keberanian Mahfud melakukan klarifikasi secara terbuka. Ia ajak. Nah kemudian, itu diiyakan oleh Kaisang. Mumpung gratisan mungkin kepala dia. Bahwa pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Private jet itu, emang kawan-kawan sudah tahu bahwa dia nyewa. Karena tadi Rifana kan bilang, nyewa, siapa yang nyewa? Emang Mas Kaisang nyewa? Oke. Nyewa atau tidak? Ada yang mampu menjawab bahwa itu disewa Mas Kaisang. 8M. Dengan angka 8M itu saya yakin tidak. Anda meyakini Mas? Tahu nggak kalian? Semenjak Mahfud MD nyinyir, usil, dan jahil gara-gara Kaisang naik pesawat jet pribadi, makin kesini makin banyak netizen yang melakukan pencarian siapa-siapa pejabat publik yang punya jet pribadi. Minimal naik turun pesawat jet pribadi. Baik sahabat sekalian, kini putra presiden baik Gibran maupun Kaisang sama-sama dihadapkan dengan dua persoalan, yakni Gibran yang dihadapkan dengan persoalan terkait dengan akun Fufafa yang diduga atau disinyalir merupakan akun milik Gibran, dan juga Kaisang putra bungsu dari Presiden Jokowi dan juga adalah ketua umum partai PSI yang harus dihadapkan dengan peristiwa jet pribadi yang menerbangkannya dari Indonesia ke Amerika pulang pergi. Hal ini menuai banyak kritikan atau kontroversi di tengah masyarakat. Dan untuk kali ini kita akan mereaksi videonya terkait dengan putra bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Kaisang yang saat itu sedang mengantar istrinya ke Amerika dan pulang kembali ke Indonesia, tetapi di Indonesia sudah begitu luar biasa ya informasi yang beredar bahwa Kaisang sepertinya mendapatkan yang namanya gratifikasi dari pengusaha yang meminjamkan pesawat jet pribadinya untuk Kaisang ke Amerika pulang pergi, dengan tentu saja biaya yang tidak sedikit ya untuk menyewa pesawat jet. Dan hal ini tentu menuai banyak persoalan di tengah masyarakat, dan di tengah-tengah keributan itu justru mulai bermunculan banyak para pejabat yang menggunakan pesawat jet pribadi. Ya, sebut saja Ibu Megawati dan Puan Maharani juga pernah menggunakan jet pribadi. Lalu ada juga Pak Mahfud MD, sempat juga ada beredar di media sosial menggunakan pesawat jet pribadi. Dan terakhir juga yang tidak kalah viral adalah Ketua Banggar DPR justru menggunakan pesawat jet pribadi, dan di dalam pesawat itu malah ya lagi asik makan dan isap rokok. Nah, hal ini tentu saja memicu para pendukung Jokowi ya bertanya, kira-kira kenapa hanya Kaisang saja yang diangkat masalahnya dan Bobi, tetapi justru pejabat lainnya tidak diangkat persoalan itu. Apakah persoalan jet pribadi itu hanyalah sebuah alasan? Oleh karena itu di video ini kita akan menyaksikan bagaimana para netizen menampilkan video terkait pesawat jet pribadi. Baik itu yang pertama terkait Ketua Banggar menggunakan pesawat jet pribadi, lalu ada klarifikasi dari Pak Mahfud MD, dan ada juga video bagaimana para pendukung Jokowi Mania itu tampil di sebuah stasiun televisi dan menjelaskan terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Kaisang, serta kita akan mendengarkan seorang konten kreator asal Sumatera, yaitu Opung Perbelak, yang menelaah terkait dengan pesawat jet pribadi ini. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Sambil merokok dan tertawa. Asiknya gaya hidup ketua Banggar DPR itu. Nah, gimana nih Mahfud? Oh Mahfud MD. Mana nih Prof? Ini,
Jangan si Kaisang aja kau gosok-gosok, keluarga Jokowi kau gosok-gosok. Ini suruh dulu KPK. Ngapain ini? Memeriksa ini, ya. Jangan cuma Kaisang. Ketua Banggar Dulu ini. KPK ya. Mantap kali cara Kaisang ini memang. Kaisang itu bukan pejabat publik. Dia mencoba membuat heboh supaya semua bisa terbongkar. Tanpa dibuat Kaisang begini, tidak akan mungkin muncul Tidak terbongkar. begini. Nah, disinilah kita lihat integritas seorang Profesor Mahfud MD yang selama ini berkor-kor tentang jet pribadi dan kerucu-kerucunya ya, yang selalu ngomong tentang jet pribadi. Kita tunggu tindakanmu, Prof Mahfud, ya. Jangan hanya Kaisang aja kau gosok-gosok. Ya, itu pejabat publik, ketua Banggar lagi dari Partai PD Perjuangan. Kita tunggu, ya, Prof Mahfud ya. Analisis klarifikasi Mahfud MD soal jet pribadi Yusuf Kala. Febri Diansyah, ada gratifikasi, tapi bukan suap. Febri menyampaikan dirinya sangat mengapresiasi keberanian Mahfud melakukan klarifikasi secara terbuka. Ia menilai dari klarifikasi yang disampaikan, ada unsur terjadi penerimaan gratifikasi. Apakah ada penerimaan gratifikasi oleh Pak Mahfud? Dari klarifikasi Pak Mahfud, jawabannya ada, yaitu penerimaan fasilitas pesawat jet. Akan tetapi gratifikasi dalam klarifikasi Mahfud harus dianalisis lagi, apakah terlarang atau dianggap suap. Agar tidak membuat gaduh, Febri mengatakan berdasarkan kesimpulan analisisnya, Mahfud tidak terlibat dalam gratifikasi. Lebih lanjut, Febri menjelaskan, status Mahfud saat ke Makassar dengan fasilitas dari JK tersebut harus diperjelas untuk mengetahui apakah terjadi gratifikasi terlarang atau suap. Bagaimana menurut Konco Kilat? Apakah memang Pak Mahfud mendapatkan gratifikasi? Tulis di kolom komentar. Baik sahabat sekalian, itu kita saksikan bagaimana penjelasan atau klarifikasi terkait dengan Pak Mahfud MD yang juga pernah menggunakan jet pribadi milik JK. Apakah masuk kategori gratifikasi atau bukan? Dan tentu saja nanti sahabat sekalian bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya nanti kita akan mendengarkan ya klarifikasi dari Ketua Tim Jokowi Mania ya. Itu berjuang untuk bagaimana meluruskan terkait dengan informasi yang beredar, yaitu Kaisang menggunakan pesawat jet pribadi. Dan untuk itu mari kita dengarkan penjelasan serta klarifikasi dari Ketua Jokowi Mania berikut ini. Ajak. Nah kemudian itu diiyakan oleh Kaisang. Mumpung gratisan mungkin kepala dia bahwa pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaisang untuk Amerika, ngajak. Nah kemudian itu diiyakan oleh Kaisang, mumpung gratisan mungkin kepala dia, gitu loh. Kemudian kalau seandainya orang diajak, apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi? Benar. Ya, sepakat sekali ya. Kalau memang Kaisang diajak oleh pengusaha tersebut yang notabene adalah temannya sendiri ke Amerika dan kebetulan gratis ya, siapapun tidak mungkin tolak. Karena ini kebetulan pemilik jetnya ini mau ke Amerika, lalu diajak ke si Kaisang bersama istrinya. Artinya bahwa ini nebeng ya istilahnya. Nebeng dan gratis siapa juga tidak mau. Tetapi apakah ini masuk kategori gratifikasi? Itu juga harus dicermati benar-benar. Jangan sampai nanti malah orkestrasinya menjadi liar. Seakan-akan Kaisang itu mendapatkan gratifikasi karena bapaknya seorang presiden. Lo anak yang punya jet pribadi itu temannya Kaisang, dia ngajak Amerika, lantas diajak untuk naik jetnya, apakah itu bisa dikatakan gratifikasi? Nah, walaupun kemudian Ketua KPK bilang tak bisa dilihat sosok Kaisang ini sebagai sosok yang personal saja. Bang Noel? Boleh saya tanggapi sedikit? Sebentar, kasih Bang Noel dulu sebentar ya. Silakan Bang Noel. Gimana coba? Walaupun kemudian Ketua KPK bilang bahwa tak bisa melihat Kaisang ini sebagai sosok personalnya saja yang bukan pejabat negara. Iya, salah satunya itu. Pertama kan dia bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Jadi apa yang harus bisa dikategorikan gratifikasi gitu. Nah maksud saya harus benar-benar cermat dulu, jangan sampai orkestrasinya sudah liar, kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi opini publik. Kan ini penyesatan opini namanya gitu.
Oke. Saya rasa itu, Mas. Oke, Ya, kalau memang Bung Rey mau nambahkan apa sekalipun tadi? dia anak presiden, Saya mau tanggapi tetapi dua hal dia dari bukan pernyataan penyelenggara Bung Noel. negara ya Pertama tentunya. adalah soal Dan ini yang memang ini masih sekarang kan diperdebatkan, ditemukan fakta setidaknya sekalipun di pernyataan Kaisang Bung Noel, bukan penyelenggara bahwa negara, betul pejabat jet negara, itu bukanlah tetapi hanya jet karena yang, orang tuanya presiden, ini dianggap dimiliki oleh sebagai saudara Kaisang. gratifikasi. Pertama, Apakah benar demikian? yang Para kedua, sahabat mungkin jet ada itu yang mau adalah milik berkomentar orang lain atau yang ingin merupakan memberikan temannya jawaban Kaisang, atas dan di pertanyaan mana ini, silahkan Kaisang tulis di diajak, kolom istilah komentar Bung ya. Noel tadi, untuk ikut serta di dalam pesawat itu. Nah, ajakan itu bisa disitulah titik poinnya ya menurut saya ya, karena itu bukan milik pribadi. Lalu Kaisang diajak oleh seorang teman untuk menaiki sebuah pesawat untuk jalan-jalan ke ke Amerika gitu. Nah itu justru titik poinnya, itu yang dipertegas. Apakah ngajak-ngajak itu semata-mata ngajak atau ada unsur lain di luar ngajak-ngajak itu yang kita tahu? Itu yang pertama. Nah yang kedua, memang perdebatannya Bung Noel adalah soal apakah gratifikasi itu hanya melibatkan semata pejabat negaranya atau itu terkait dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, Pak Nawawi dengan Pak Alek itu memaknai yang kedua, bahwa yang disebut dengan gratifikasi itu bukan hanya pejabat negaranya toh, tetapi lingkungan sekitar dia yang memungkinkan mendapatkan manfaat dari. Ini soal mengajak ini kan terserah ya, terserah pemilik pesawat itu sendiri. Dia mau ajak siapa, mau berapa banyak, semampu daya tampung pesawat ya silakan. Tetapi ini justru mulai dikait-kaitkan, apakah hanya ajak-ajak atau ada hal lain, mungkin ada deal-dealan lain. Nah ini tidak bisa dibuktikan, karena kalau memang orang berteman, saling mengajak itu hal biasa. Dan apalagi yang diajak ini hanya karena seorang Kaisang. Ya, ini Kaisang bukan sewa, tetapi diajak. Tetapi ini mulai dikait-kaitkan, apakah ajaknya ajakan biasa atau ada maksud lain di balik itu semua. Susah ini ya. Baik sahabat sekalian, ini lagi-lagi dipersoalkan terkait pesawat jet pribadi ini ya. Sekalipun sudah dijelaskan bahwa itu pemiliknya aja Kaisang, tetapi masih juga gali. Ya namanya juga pejabat publik ya. Seperti itulah. Baik, kita lanjut. Ini masih dari keterangan Bang Noel ini, tetapi ini dia berikan keterangan ketika lagi di sebuah stasiun televisi. Mari kita saksikan. Private jet itu emang kawan-kawan sudah tahu bahwa dia nyewa. Karena tadi Rifana kan bilang nyewa, siapa yang nyewa? Emang Mas Kaisang nyewa? Nyewa atau tidak? Ada yang mampu menjawab bahwa itu disewa Mas Kaisang. 8M dengan angka 8M itu saya yakin tidak. Anda meyakini Mas Kaisang berarti menyewa ya? Bukan menyewa, nggak ada. Terus? Itu Punya private jet yang atau informasi yang saya dapat informasi ya, informasi yang saya dapat, yang pemilik private jet itu adalah kawannya Kaisang. Kemudian Mas Kaisang itu diajak ke Amerika dan kebetulan Mas Kaisang waktu itu mau jalan ke sana atau kemana lah saya nggak tahu. Ya Mas Kaisang dengan mumpung daripada naik ini bayar mahal, ada yang ngajak. Tercatat gitu secara resmi kepemilikan dari private jet Gulfstream itu adalah salah satu perusahaan internasional. Salah satu brand besar. Itu temannya Mas Kaisang berarti? Sepertinya yang saya dapat informasi, perusahaan itu, ownernya itu, dia punya anaknya itu Mas Kaisang. Jadi meminjamkan? Bukan meminjam, nggak mengajak Mas Kaisang? Mas Kaisang. Nah ini lagi-lagi diupayakan digali ya, seolah-olah ada statement yang mengatakan bahwa Pak Kaisang atau Mas Kaisang ini menyewa. Nah kalau menyewa 8M itu tidak masuk akal. Tetapi ketika dijelaskan bahwa dia diajak, nah ini digali lagi. Ya, yang mengajak itu apakah benar temannya? Lalu ya banyak hal yang mulai dicocok logikan atau mulai dikait-kaitkan. Ini jangan sampai ada unsur gratifikasinya. Mari kita lanjutkan dulu ya. Kebetulan ini anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Nebeng. Mas Kaisang diajak nebeng. Gitu. Salah tuh tidak itu orang ikut gitu loh. Nah itu tinggal ditelusuri. Tapi informasi memberikan fasilitas pada Kaisang, apakah kepada siapa namanya Abdul misalnya akan juga diberikan kalau dia bukan anak presiden.
Gini. Itu yang kemudian memunculkan analisis yang kuat bahwa itu pola gratifikasi. Ya, nggak masalah. Tinggal nanti kan kita buktikan. Nah, ini mulai digeser ke isu gratifikasi hanya karena Kaisang itu adalah anak seorang presiden. Kalau bukan anak presiden belum tentu. Ya, tapi kalau memang bukan anak presiden, tetapi kalau mereka berteman ya kenapa tidak? Ya kan? Iya, gitu loh. Nah, pertanyaannya salah tidak kalau ada kawan yang sedikit baik dengan kita, memfasilitasi kita untuk ngajak daripada lu naik pesawat bayar mahal, yuk ikut gua aja yuk, gitu loh. Kalau kita paham tidak? hukum, kalau gitu kita loh. paham etik, kita harus tahu bahwa apakah mumpung saya gratis. pejabat. Kalau saya anak pejabat, saya pasti tolak. Nah, problemnya ini bukan soal pejabat atau tidak pejabat, Itu anak pejabat kok. Gitu loh. Ini anak pejabat. Pertanyaannya kan gini. Kaisang itu Ini sekalipun dia anak pejabat, sekalipun presiden, tetapi namanya dia punya teman. Dalam hubungan pertemanan ini tidak ada sekat. Sekalipun dia anak presiden, tetapi kalau temannya baik dan mengajaknya, kenapa tidak? Dan ini tidak hanya seorang presiden atau hanya untuk Kaisang, tetapi siapapun dia kalau temannya ajak, mumpung ya tidak perlu bayar mahal-mahal, kenapa tidak? Dan lagian ya jetnya juga tidak overload, tidak menyalahi aturan, ya kenapa tidak? Jawab atau bukan? Ya gini, pertanyaan dari awal tadi sewa, siapa yang nyewa gitu loh. Karena bisa Bung Noel tidak tahu apakah nyewa atau tidak, disitu pentingnya klarifikasi. Di situ saya jawab tadi gitu loh. Ini loh bahwa anak pemilik perusahaan itu dia punya anak itu temannya Mas Kaisang. Kemudian Mas Kaisang kebetulan mau ke Amerika ajak. Itu kan jelas. Itu kan sepertinya tadi kalian. Bukan sepertinya. Memang begitu faktanya. Nanti makanya gini, KPK kenapa tidak mau mengklarifikasi itu? Dia udah tahu gitu loh, udah tahu. Oh ya, makanya tidak menemukan gitu unsur gratifikasinya. Problematis karena gitu KPK tidak satu suara soal itu. Ya silakan aja nggak apa-apa. Gini yang jelas KPK tidak mungkin kita intervensi dalam hal ini. Karena datanya memang terbelah. Begitu KPK terbelah, itu artinya tidak ada kebenaran mutlak. Baik dari yang baik dari dugaan itu bagian dari gratifikasi atau tidak kan. Nah, itulah letak persoalannya. Tapi gini, jangan sampai narasinya Mas Kaisang itu menyewa, nggak ada menyewa. 100% saya katakan tidak. Diajak oleh temennya yang kebetulan anak pengusaha besar. Tanya Mas Kaisangnya. Tanya Mas Kaisang. Ya. Artinya Mas Kaisang itu tidak menyewa maupun dipinjamkan ya, tetapi Mas Kaisang itu nebeng. Harusnya ini istilahnya nebeng ya, nebeng dengan temannya, bukan disewakan atau bukan dipinjamkan. Nah ini yang mungkin perlu diluruskan. Sebetulnya apalagi tidak menyewa. Gitu. Itu tanya besar. Jadi lebih kalau sewa berarti Mas Kaisang mengeluarkan uang. Iya. Bukti transaksinya. Kalau tidak menyewa justru tanya dulu langsung ke orangnya. Soalannya. Gitu loh. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab secara pasti. Ngerinya nanti malah salah. Ini menjadi gorengan lagi. Nah ini lagi-lagi dipersoalkan. Kalau sewa, mana bukti transaksinya? Justru kalau tidak sewa, itu yang menjadi persoalan. Hanya dikarenakan kalau bukan sewa, berarti gratis. Kalau gratis berarti gratifikasi. Nah, tapi lagi-lagi sudah dijelaskan tadi. Satu, Kaisang bukan penyelenggara negara atau pejabat negara. Dan yang kedua, Kaisang bukan menyewa, bukan juga dipinjamkan. Tetapi Kaisang nebeng ya, bersama temannya atau diajak oleh temannya. Yang dalam hal ini adalah pemilik pesawat jet itu sendiri. Nah, ini perlu diluruskan ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu ada statement atau pernyataan dari seorang konten kreator asal Sumatera yang cukup mengikuti peristiwa ini, yaitu Opung Parbelak ya. Kira-kira Opung Parbelak apa yang ia sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pesawat jet dan Mas Kaisang. Mari kita ikuti. Gimana Pak Mahfud? Masih ngomongin pesawat jet pribadi si Kaisang? Udah tahu kan kalau dia itu cuma minjam. Kenapa Pak? Orang yang naik pesawat kau yang guring-guringan. Udah lama ya nggak naik pesawat jet pribadi. Bapak sih cepat kali resign jadi Menko Polhukam. Kalau nggak kan 2 bulan ini kan Bapak masih bisa bolak-balik jalan-jalan ke IKN. Kenapa Bapak sakit hati ngelihat kawan lama Bapak di dalam kabinet itu jalan-jalan ke IKN gitu? Ya, jadi untuk mencari perhatian, Bapak seranglah anak Bapak Presiden kan begitu? Iya, akhirnya nyesalkan rencana mau menjebak jadi terjebak.
Apalagi satu Menjebak tapi hari terjebak. setelah kau usil sama si Kaisang, besoknya itu dibuka netizen lah semua foto sama videomu berseliweran, waktu naik pesawat jet pribadi. Ada yang sendiri, ada sama Ganjar, ada sama Yusuf Kala. Rajin juga kau ya. Cukup rajin naik pesawat jet ya. Itu yakin itu gak gratifikasi? Serius lah. Itu kan yang masih nampak video kan? Yang nggak nampak berapa kali, Pak? Makanya jangan pernah mencoba sok-sokan ya, mencoba untuk bersih-bersih kalau diri sendiri belum bersih. Coba ya, kapasitas dan kredibilitas yang sudah kau bangun selama ini ya, mindset masyarakat terhadap kau sangat positif. Tapi oleh karena beberapa hari kau nyinyir langsung ambruk. Padahal kau diem aja, mingkem aja dulu beberapa waktu ini, biar orang simpati sama kau. Ini bentang kau bikin podcast Mahfud MD official, biar ada bahan beritamu. Kau angkat lah mengenai Kaisang. Dah opung duli. Boleh Bapak sakit hati sama Joko Widodo ya kan, tapi itu kan kau sendiri yang bikin. Nggak pernah Bapak Joko Widodo memecat. Kau sendiri yang kemarin memilih mengundurkan diri gara-gara menjadi calon wakil presiden. Itu pun kalah. Iya kan? Aturannya bertahan. Kau lumayan kan beberapa bulan masih gajian. Bulan 3 waktu itu kau resign kalau nggak salah, bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada 8 kali lagi kau gajian. Udah berlipat lagi lidahku ini. Masih bisa. Baik sahabat sekalian, mungkin terkait dengan pernyataan Opung Parbelak ini bahwa Pak Mahfud sempat mengungkit terkait dengan pesawat jet dan juga Kaisang ini, tetapi justru ketika dia ungkit ya beberapa foto dan videonya ketika menggunakan jet pribadi juga berseliweran di media sosial. Nah ini memang ya netizen Indonesia ini luar biasa. Detektif yang sesungguhnya itu adalah netizen Indonesia ya. 8 kali lagi kau gajian. Itu dia ya, kok jadi ngomong ke si Mahfud. Jadi gini, ku tengok ya, makin ke sini ya, ku tengok ini fenomenanya luar biasa ini. Satu-satunya presiden ya yang di masa-masa akhir kepemimpinannya makin lama makin banyak musuhnya, cuma Presiden Joko Widodo. Serius, ya kan? Dari awal pemerintahan 2015 sampai 2024 yang banyakan musuhnya. Dan musuhnya itu bisa dikatakan iya sama-sama musuh negara juga sama musuh masyarakat. Iya kan? Orang yang gak berkualitas lah, orang-orang yang nyinyir gak jelas lah, orang yang tahu komentar tapi gak tahu pelaksanaan. Iya kan? Dan juga tahun dakala mulai dari dia gubernur kalau nggak salah. Waktu itu yang memprotes itu pertama kali itu Lulung Lunggana, ya kan? Haji Lulung. Setelah itu ada lagi Ridwan Saidi. Setelah itu ada lagi yang namanya kalau nggak salah itu Liusman Sungkar, ya. Setelah itu ada lagi namanya Rizal Ramli. Setelah itu ada lagi namanya kalau nggak salah itu Tengku Zulkarnain, ya. Di mana mereka sudah berpulang ke Rahmatullah. Iya, jadi kita bukannya senang ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah sebelum mereka wafat, mereka masih sempat mengucapkan minta maaf sama Bapak Jokowi? Itulah dulu, ya kan? Jadi memang bukan gara-gara, kalau aku sih nggak bisa katakan, oh karena mereka pembenci Jokowi, karena mereka membenci Jokowi lah makanya mereka mendapatkan azab, sehingga mereka dicabut nyawanya. Kalau ku bilang kayak gitu terlalu kejam. Tapi itulah perbuatan-perbuatan nakal-nakal sikit para netizen. Dihubung-hubungkan kematian seseorang kebetulan membenci Jokowi, ya kan, dikait-kaitkan dengan bagaimana cara memperlakukan mereka, cara mereka memperlakukan Jokowi. Karena kebetulan mereka nyinyir, suka kali menghina, suka kali menuding, suka kali apa namanya memfitnah, maka disangkut pautkannya lagi. Kalau kayak film Indosiar, azab penggali kubur, azab preman Tanah Abang,
asap budayawan. Coba bayangkan kalian, banyak kali pembencinya, mulai dari preman, anggota dewan, budayawan, termasuk tokoh agama. Coba, ya, itu yang tadi yang ku sebutkan satu persatu itu bisa dikatakan sudah berangkat duluan. Kita tinggal nunggu yang lain lah. Sudah game over. Nggak perlu kusebutkan satu-satu ya. Iya. Tapi makin kesini ku tengok makin banyak yang benci, ya kan? Rupanya setelah senior-seniornya itu sudah mangkat, datang mati satu tumbuh 1000 rupanya. Adalah Rocky Gerung, adalah Faisal Asegaf, adalah Refli Harun, ya kan? Yang sepunya itu yang tinggal si Amin Rais. Adalah anak-anak Abah. Nambah satu lagi sekarang Mahfud MD. Kapan habisnya kalian benci sama Joko Widodo? 2 bulan lagi, geng. Gitu dia. Apakah ini berpengaruh kepada Bapak Joko Widodo? Tidak. Nggak berpengaruh ya. Semakin dekat purna tugasnya, semakin banyaklah kerja yang dilakukan. Ya, itu dia. Contohnya, ya beliau itu sudah meresmikan rumah sakit terbesar di Indonesia yang ada di Makassar. Ya, beliau juga baru-baru ini sudah meresmikan pabrik baterai mobil listrik yang terbesar se Asia Tenggara. Gitu dia. Dan masih banyak yang lainnya. Belum lagi jalan tol dan infrastruktur lainnya. Ya, jadi itu dia. Ya, setiap hinaan, cercaan semua dibalas dengan prestasi. Prestasi kerja yang luar biasa. Coba kita tanya dulu Rocky Gerung. Udah apa rupanya dibikin untuk bangsa ini? Simpel aja lah, nggak usah backstreet. Apa saja? Kalau bicara masalah pintar berkata-kata, aku pun bisa, tinggal latihan aja. Banyak-banyak baca kamus, banyak-banyak baca istilah-istilah yang keren-keren, yang nggak dimengerti orang awam. Tampil awak di LC, selesai. Tapi coba dikasih dulu, suruh dulu dia menangani satu proyek dulu. Bikin dulu proyek bendungan bilang gitu. Oh, nggak bisa. Kita itu harus sesuai dengan ahli, sesuai dengan bidangnya. Paling itu jawabannya. Iya kan? Iya, coba lagi. Faisal Asegaf. Maksulkan Jokowi. Sedangkan kau bilang masih tinggal di bawah tiang sutet. Perbaiki dulu kehidupan ekonomi keluargamu. Orang kalau dibilang katanya tinggal hidup di bawah menara sutet, berarti kan dia nggak mampu dia untuk mencari lahan yang lain. Bukan menghina aku, bukan. Kadang-kadang kita itu terlalu fokus ya mengomentari pekerjaan orang lain, sementara pekerjaan kita pun nggak kita selesaikan. Gitu loh. Baik, Opung Perbelak ini memang mengangkat beberapa nama seperti yang kita dengarkan bersama tadi. Itu adalah orang-orang yang mungkin selama ini sering memberikan kritikan tajam. Kritikan yang sudah sampai overdosis atau melebihi batas, yang sampai dengan tingkat penghinaan. Dan ia juga mereview ada beberapa nama orang-orang besar Indonesia yang sudah lebih dulu ya take off ke alam sebelah hanya dikarenakan juga mungkin faktor itu. Tetapi bukan ini dibenarkan ya, karena membenci Jokowi lalu mereka lebih cepat kembali ke alam yang lain ya. Tetapi ini hanya sebuah cocok logi atau hanya dikait-kaitkan. Tetapi sesungguhnya yang disampaikan Opung Perbelak ini adalah ya sejauh kita mengkritiki orang, harusnya juga kita meningkatkan level kita, meningkatkan kehidupan kita, sehingga kita memberikan kritik itu juga ya benar-benar orang akui bahwa kita sudah pernah berbuat sesuatu yang lebih hebat, luar biasa, sehingga kita mampu mengkritik orang. Jangan sampai hanya bisa mengkritik tetapi tidak bisa membuatkan sesuatu yang berarti untuk banyak orang ya. Ya kan, pindah dulu kau dari situ. Kau kan ngilu-ngilu kemarin itu kan, ngilu-ngilu kawan ini. Ngilu-ngilu saya seorang aktivis yang sampai sekarang masih tinggal di bawah menara sutet katanya. Ya pindah kau dari situ. Siapa lagi? Refli Harun. Kenapa kau sakit hati? 2 kali kau dikasih tugas, 2 kali nggak selesai kan? Ya, jadi orang ini membenci Joko Widodo. Ya selalu dasarnya itu sakit hati. Sakit hati karena dipecat.
Sakit hati karena mengundurkan diri jadi wapres, rupanya ujung-ujungnya nggak jadi. Gitu, sakit hati gara-gara anaknya nggak pernah naik pesawat jet pribadi, sementara anaknya Joko Widodo naik jet pribadi. Itu dia. Jadi udahlah, sudahilah itu semua. Ya, banyak. Ya, Amin Rais bertobat, Mahfud MD bertobat, Faisal Assegaf bertobat. Iya, Masinton Pasaribu, Faisal Assegaf. Kalau Masinton Pasaribu ini nggak tahu, kayaknya bagikan pinang di Belah 2 ini sama si Anies Baswedan ini. Lengket kali. Aku kalau udah kubayangkan kawan ini, pokoknya kalau PDIP mengusung yang namanya Anies Baswedan, kita kawal. Kau yang sering teriak-teriak itu kan, oh dikit-dikit istana. Ada masalah dikit-dikit istana. Ada masalah dikit-dikit istana. Begitu juga dia di Sitorus, ya kan? Perhatikan kalian lah, aku yang nggak mau aja aku mencomot dari TikToknya itu. Apa dia bilang ya? Di dalam itu ada 2, satu orang Batak. Ya memang dia nggak sebutkan nama, tapi aku tahu juga itu kemana arahnya itu. Dulu dia nggak punya apa-apa, tapi sekarang dia sudah punya harta triliunan tinggal di Menteng. Iya dia bikin usaha, kerja, kok iri kau? Kau bilang dia nggak ada apa-apanya. Partai tempat kau bernaung itu, tempat kau bisa jadi anggota dewan itu, bapaknya yang bikin, biar tahu kau. Kalau bukan gara-gara bapaknya nggak akan ada PDIP. Kalau nggak ada bapaknya nggak akan mungkin namanya Megawati pernah merasakan kursus kepresidenan, walaupun nggak pernah dipilih rakyat secara langsung. Itu dia, nggak usah banyak cerita lah ya. Tapi jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Tapi kau sendiri sejarah partaimu lupa kau. Kalau nggak gara-gara bapaknya si orang Batak itu, nggak bisa kau jadi dewan kau. Iya kan? Satu lagi katanya mantan aktivis. Tahu aku siapa yang kau maksud itu. Iya kan? Dengan gaya hedonnya. Iya kau pergi naik turun Alphard, nggak hedon itu. Sementara masyarakatmu di Kalimantan Utara di sana emang udah nggak miskin semuanya. Masih ada yang narik becak kan? Iya, tapi kau asal bikin TikTok di mobil, Alphard, santai-santai, sambil merokok cerutu. Udahlah ya. Sekarang ini tahunya aku tugas kalian itu untuk menyerang Jokowi, ya. Tahu aku dari mana itu? Apa namanya? Kalian dipaksa, ya. Dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh atasan, dipaksa oleh ketua umum. Tahu. Tapi ingat, ya, yang namanya Joko Widodo itu juga pernah jadi kawan baik kalian. Kau sendiri juga berapa kali ku tengok foto-foto sama dia, Didi? Betul. Coba jujur ya. Waktu 2014-2019, ya, aku paling benci yang namanya Fadlizon dan Fahri Hamzah. Karena apa? Karena mereka di barisannya Bapak Prabowo waktu itu, ya. Karena aku ada di barisannya Bapak Jokowi, aku benci kali sama orang itu. Karena apa? Karena sifatnya yang terlalu progresif gitu loh, agresif dan juga suka menyerang, ya. Apalagi yang namanya Fadlizon. Tapi ini jujur saja, walaupun saat itu aku gak suka ngeliat dia secara pribadi, tapi secara intelektualitas, ya, aku bisa banyak belajar dari kawan ini, ya. Aku yakin kalau kawan ini hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil dari Partai Gerindra. Tahu ndak? Ya, waktu itu mereka sering berselisih dan mereka itu sering sekali kontra dengan kebijakan-kebijakan Joko Widodo. Tapi dalam beberapa kesempatan, ya, Fadlizon itu mengakui bahwasannya idolanya adalah Bapak Jokowi. Iya. Dan juga mereka mengatakan kalau tidak salah, entah Fadlizon menghadiahkan Jokowi sebuah keris atau sebuah buku, atau Jokowi yang menghadiahkan Fadlizon itu. Ya, aku masih ingat cerita itu. Begitu juga Fahri Hamzah, walaupun nyonyornya panjang kali, ya, tahu kita waktu itu dia bekerja sebagai anggota dewan dari PKS, ya. Tapi saat itu dia orangnya objektif.
Ya, dia tidak menyerang secara personal. Yang dia serang adalah kebijakan-kebijakan Joko Widodo. Nggak pernah namanya seorang Fahri Hamzah menyerang namanya keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Nggak pernah. Karena seorang Fahri Hamzah itu bukan banci. Jujur, kalaulah aku dari dulu bisa mengakui lewat... Betul juga ya. Kalau untuk Fahri Hamzah dan Fadlizon itu, ya jauh sebelum Gerindra atau Prabowo bergabung dengan Jokowi, memang dua oknum atau dua orang ini memang sungguh luar biasa ya. Apalagi mereka sama-sama menduduki posisi sebagai wakil ketua DPR kala itu. Benar-benar Jokowi dikritiki habis. Dan seperti disampaikan oleh Opung Parbelak tadi, bahwa memang mereka berdua orang hebat. Hanya saja mereka berada di tempat yang salah. Dalam arti bahwa memang berada di tempat yang harus menuntutnya untuk memberikan kritikan tajam tersebut ya. Media sosial, dulu aku sudah akui itu. Cuman kan sekarang Opung Parbelak kan baru kali ini aktif. Tapi itulah, nggak bohong aku ya. Dan terbukti sekarang ya, ketika mereka berada di dalam barisan Joko Widodo, ternyata mereka bisa melihat ya, ada sisi yang harus dibela dari seorang Jokowi. Ya, dan juga waktu itu berapa kali dia katakan dalam berbagai kesempatan di podcast-podcast, walaupun yang namanya Fahri Hamzah selalu kontra dengan Joko Widodo, ketika mereka ada diskusi antara legislatif dengan eksekutif, Bapak Joko Widodo selalu katakan kalau bisa ada Mas Fahri Hamzah di sana. Gitu ya. Jadi ini ndak yang kalian serang bapaknya, mamanya, istrinya, anaknya. Gitu loh. Ketika kalian nggak mampu melawan seseorang, baik itu di dalam debat, di dalam kebijakan, di dalam pemerintahan, ya, coba gentleman lah, jangan serang-serang keluarganya. Malu, lebih-lebih dari banci. Gitu dia, ya. Aku kan nggak perlu ungkit-ungkit juga orang yang sudah mati kan, karena itu pantang, itu nggak boleh, ya. Sebetulnya bisa aja aku bikin bercandaan, aku bilang sama kalian, mau nasib kalian sama yang terdahulu itu. Tapi itu nggak kulakukan. Karena bagaimanapun juga mungkin ya, yang namanya mereka yang sudah berpulang kepada penciptanya, di akhir hayatnya mereka itu merasakan sebuah kedamaian karena mereka sudah sempat untuk meminta maaf kepada penciptanya. Dan kita tidak boleh menghakimi untuk hal itu. Gitu loh. Jadi untuk netizen, pencinta mati Jokowi, tolong jangan lagi bawa-bawa nama-nama orang mati ya. Nggak boleh. Ya, walau bagaimanapun juga, ya, mereka itu ada makhluk ciptaan Tuhan. Ya, boleh kita cinta mati sama Jokowi, tapi nggak usah gitu kali lah, ya. Dan juga itu ada pasukan berani mati Jokowi. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk mereka. Ini sebagai apa namanya, sebagai ekspresi bagaimana mereka itu melihat bahwasanya Joko Widodo sudah habis-habisan diserang. Ya, ini adalah kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan kebebasan dalam berekspresi. Ya, jangan ketika kalian demo, ya, menolak menolak revisi RUU Pilkada. Tiba kalau kayak gini kalian kalian komentari negatif. Ya, yang kami bela kenapa? Memang kami betul-betul bela Jokowi. Yang kami bela memang betul-betul presiden kami, kan begitu, ya. Ingat ini, ya. Jadi kenapa, ini jadi pertanyaannya, kenapa makin terasa ujung dari pemerintahannya Bapak Joko Widodo, ya, semakin banyak musuh atau lawan yang uring-uringan. Karena mereka tahu, mereka sadar, ya, yang pertama, mereka sadar bahwasanya Joko Widodo masih punya andil 5 tahun ke depan. Mereka sadar itu. Akibatnya apa? Yang kedua, mereka tidak akan bisa dapat panggung selama 5 tahun ke depan. Gak bisa. Karena apa? Bisa dikatakan, ya, untuk saat ini yang namanya penasihat atau konsultan politiknya Joko Widodo itu sudah pasti Bapak Prabowo, itu sudah pasti Joko Widodo. Iya. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan, ya udahlah, kalian kalau mau nyinyir silakan, ya kan. Ya tapi ingat, kita nggak tahu kapan ajal menjemput. Baik sahabat sekalian, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak ini, kebencian berbagai pihak terhadap Presiden Jokowi, mungkin juga salah satu faktornya adalah itu. Karena Jokowi biar bagaimanapun sepertinya masih memiliki power untuk 5 tahun ke depan.
sehingga upaya demi upaya untuk menjatuhkan Jokowi semakin banyak ya. Dan juga justru ada juga pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengadu domba Jokowi dan juga Prabowo dengan mengatakan hubungan mereka sudah retak, lalu dengan berbagai macam cara. Tetapi justru Prabowo meluruskan bahwa hubungan ia dengan Pak Jokowi baik-baik saja hingga saat ini ya. Itu langsung kita lihat ketika di Rapimnas Gerindra. Saat itu Prabowo mengatakan bahwa ya kalau Pak Jokowi dicubit, semua orang Gerindra itu merasakan sakitnya. Artinya ini memiliki pesan yang sungguh dalam bahwa hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo ini sudah seperti apa kita bisa menganalisanya sendiri. Tiba-tiba kau sakit jantung, tiba-tiba kau ditabrak motor, tiba-tiba datang diseruduk babi ngepet, mana tahu kita? Itu dia. Kalau kita benci kebijakannya, benci setiap langkah-langkah politiknya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan kalian serang pribadinya, nggak boleh itu ya. Itu namanya pembunuhan karakter. Ya, apalagi ada itu yang si tua-tua bangka itu. Makin tua bukan makin tobat, makin tua makin kumat. Siapa itu si tua bangka? Apa dia bilang, bingungologi lah, Joko Kendil lah, Joko Wireng lah, Mulyono lah. Setiap kamus yang keluar dari muncungnya itu nggak pernah ada yang bagus, negatif aja terus. Bikin podcast pula dia itu, banyak pula yang nonton. Alah, rusak bangsa ini, rusak ya. Tapi itu juga, itu kesukaan dia ya, namanya itu kan dalam rangka memprovokasi kan ya, itu dia ya kan. Setelah itu apa ya, maksudkan Jokowi itu, oh kalau itu masih muda itu, masih panjang umurnya itu, biarkan aja dulu dia bertobat kan begitu. Tapi kita bisa lihat lah ya, kita bisa lihat apa yang sudah mereka kerjakan rupanya. Faisal Assegaf udah ada dibangunnya sekolah. Berapa biji, tanya dulu sama Faisal Assegaf, berapa sekolah yang dibangun. Rocky Gerung, berapa serupanya lembaga yang sudah dia bangun. Berapa rumah singgah yang sudah dia bangun. Berapa lembaga bantuan hukum yang sudah dia bangun untuk orang-orang miskin. Nol, nggak ada ya. Amin Rais, coba udah berapa jalan tol yang sudah dibangun. Udah berapa kilometer jalan tol yang sudah dibangun. Sedangkan dari Jogja ke Jakarta sampai sekarang pun juga nggak ditepati. Dulu waktu masih kuat nggak mau dia jalan kaki. Sekarang mau kita tuntut dia jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta. Jalan sambil jalan kayak mana itu? Di situ urus. Udah apa rupanya dibikin dia? Oh enggak, itu kan kerjaan eksekutif bukan legislatif. Oke. Ku tengok dulu kau 2029, jangan sempat nggak mencalonkan jadi kepala daerah kau ya. Coba jadi kepala daerah dulu kau, jadi bupati dulu. Nggak usah dulu gubernur Kalimantan Utara. Jadi bupati dulu kau di salah satu kabupaten di sana kau. Buktikan. Itu dia ya. Sama kayak Amin Rais begitu juga. Anies Baswedan ya. Banyak kali ceritanya itu ya. Tersandra. Sedang dikangkangi. Demokrasi sedang dikangkangi. Kok yang kangkang-kangkang itu yang gue bikin analoginya, nggak ada yang lain. Itu dia. Tapi itulah dia ya, yang namanya pemimpin seperti itu. Makin banyak yang cinta, makin banyak juga yang benci. Karena apa? Itulah namanya check and balance. Ya, iya itu. Sekarang gampang aja kalau banyak yang nyonyor, sama kayak si Mahfud MD contohnya ya. Udah apa kau bikin sama bangsa ini? Oke, sudah ada. Mungkin ada beberapa peraturan atau undang-undang mengenai apapun yang ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi berapa bandingannya sama Bapak Jokowi? Oh ya kan? Itu aja ya. Ada Nabi Tubulu, oke. Dia teriak-teriak dinasti. Tapi ku tengok sekarang udah nggak lagi dia.
Gimana Bang? Apa kabar? Aku tahunya dia sebetulnya sayang sama Joko Widodo. Ini orang berprinsip ini. Kalau kalian tanya sama Bung Parabelak, lebih suka aku ngeliat ini daripada Deddy Sitorus, jujur. Walaupun kami marga-marga sama-sama marga Sitorus. Iya. Tapi aku lebih suka dia Nabi Tupulu karena memang dia satu mantan aktivis dan dia orangnya sampai sekarang loyal. Yang ketiga dia orangnya apapun yang terjadi dengan PDIP dia tetap setia. Itu dia, mantap dia. Aku nggak sanggup aku. Aku lebih memilih setia sama Bapak Jokowi dulu daripada sama PDIP. 10 tahun aku di PDIP, nggak sanggup aku setia, serius. Udahlah, aku tegak lurus sama Bapak Jokowi Dodo aja lah, pikir begitu kan. Dan itulah yang kulakukan sampai sekarang. Bung Parabelak kau buzzer kan? Banyak yang bilang kayak gitu. Bung Parabelak kau dibayar berapa sih? Banyak ya uang hasil menjilat. Lebih banyak uang hasil ngepet daripada menjilat, biar tahu kalian. Tapi suka-suka kalian ya. Gue bilang sama kalian cek rekeningku ya. Kalian cek ke PPATK. Ya. PPATK. Awak bukan pejabat ya kan. Tapi cek aja lah, ya. Ada nggak keluar dari rekeningnya dari salah satu lembaga negara yang ada di bangsa ini, atau secara pribadi dari Bapak Joko Widodo atau Prabowo yang membayar Bung Parabelak? Tidak ada, nggak ada, ya. Itu dia, ya. Jadi mau kalian bilang buzzer terserah, ya. Kalau memang itu penilaian kalian. Yang penting apa yang kuucapkan ini tidak satu pun yang hoax. Ya, kita hanya berusaha meluruskan, ya. Kita hanya berusaha menjadi menjadi tameng, menjadi penolak, menjadi penangkal, ya, daripada cerita-cerita hoax yang dibangun oleh Mahfud MD, dibangun oleh Rocky Gerung, dibangun oleh Faisal Assegaf, dibangun oleh Refli Harun, oleh Amin Rais. Hanya terpanggil aja, ya kan? Oke lah dulu ya. Salam Parabelak, salam NKRI. NKRI harga mati. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan isu Kaisang yang mendapat gratifikasi dari pengusaha misalnya, yaitu dengan meminjamkan pesawat jet pribadinya untuk Kaisang gunakan dari Indonesia ke Amerika pulang pergi. Dan juga ternyata ketika Kaisang mulai dipersoalkan, banyak juga pejabat di negeri ini yang mulai kelihatan ditampilkan di depan umum pernah menggunakan pesawat jet pribadi. Dan bahkan orang yang pernah mempersoalkan itu pun ikut atau pernah naik pesawat jet pribadi. Baik, kepada para sahabat, setelah menyaksikan video ini barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Akhirnya saya mau undur diri dari hadapan sahabatku sekalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.